min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, ibu-ibu khususnya yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pekan keempat di bulan Januari 2021 kita kembali diberikan nikmat, berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini secara offline dengan full standar protokol kesehatan insyaallah di tengah wabah corona yang belum sepenuhnya berlalu ya. Kalau kita lihat data 2 pekan lalu ya, angka yang terpapar virus ini masih di angka 858.000 ya. Nah sekarang sudah tembus ya 1 juta. Jadi dalam 2 pekan ya meningkat ya sangat drastis ya. Di Kota Bogor sendiri per hari itu sudah 100 orang. Ini setiap hari ya bertambah 100 sampai 120 orang per hari. Beberapa rumah sakit sudah kewalahan ya. Yang ini yang saya tahu di Kota Bogor karena saya tinggalnya di lokasi Kota Bogor. Ngantrinya di rumah ya. Saya ada beberapa ustadz yang sudah diinfus tapi belum bisa masuk ke rumah sakit karena ya, full. Jadi trennya rumah sakit itu kalau pasiennya sudah dalam 2-3 hari sudah mulai membaik gitu, itu sudah diizinkan pulang. Ya, kalau dulu kan sampai full tuntas ya, 22 hari, 25 hari. Kalau sekarang enggak. 13, 14 hari ya, ketika trennya sudah mulai membaik ya, maka diizinkan pulang. Mengapa demikian? Karena di luar ada yang ngantri ya, supaya mendapatkan perawatan yang baik juga. Nah, ini berharap ini puncak ya dari wabah ini. Artinya kalau puncak setelah itu turun. Jadi jangan naik lagi gitu ya. Karena beberapa negara sudah mulai bisa mengendalikan virus ini, Arab Saudi, Turki, beberapa negara Eropa yang lainnya ada yang mulai bisa mengendalikan ya virus ini ya. Umrah juga saya dengar sudah mulai dibuka ya oleh pemerintah Saudi. Beberapa teman juga sudah mulai ke Turki ya. Nah ini gejala yang positif mestinya ya. Sayang di kita masih relatif tinggi, bahkan paling tinggi untuk tingkat ASEAN ya, itu Indonesia ya. Nah karenanya di tengah pandemi seperti ini saya suka sampaikan ada 2 kaidah yang kita pakai. Yang pertama, jangan abai ya. Jadi jangan dianggap main-main. Apalagi sekarang penularan virus ini kalau kita lihat trennya sudah random gitu ya, udah ngacak aja. Jadi udah enggak, kalau ditanya ya, ada jamaah saya di Villa Bogor Indah ya, Mahabbat Rasul ya, itu satu keluarga ya berempat kena. Saya tanya dari mana dapatnya, bingung nggak tahu juga. Ada Ustadz Mabruri ya, di Tegal Gundil, keluarganya, ibunya itu nggak pernah keluar rumah ya, bahkan duduk di atas kursi karena sudah 85 tahun kena. Jadi ada Pak siapa dulu ya, jamaah umroh saya juga ya, kerjaannya keliling aja ya, ke Ambon, ke Jogja ya, aman-aman saja. Malah istri yang di rumah yang positif, maksudnya positif COVID, bukan positif yang lain. Loh iya heran Ustaz, aneh kan keliling-keliling nggak kena, aman aja. Jadi begitu swab oke, tapi istri begitu mau diajak ke Solo di swab, loh kok positif, jadi nggak jadi dia berangkat ya. Jadi ditelusuri wallahu alam dari mana ya. Kabar terakhir yang paling memungkinkan adalah dia pernah ngikut merias pengantin. Nah kemungkinan dari situ ya yang kena. Jadi penularan sudah random gitu kan, sudah ngacak ya. Dan kalau dulu klasternya itu klaster kantor, kemudian sarana transportasi, kereta, bus ya. Nah sekarang klasternya udah rumah. Nah, di keluarga kita ya yang kena gitu ya. Nah ini usia juga demikian ya. Kalau dulu yang khawatir, yang dikhawatirkan sangat itu kalau kena orang tua gitu ya, kemudian ada penyakit komorbidnya ya, ada penyakit bawaan. Nah sekarang enggak, yang enggak kena penyakit bawaan juga lewat. Ada teman saya yang Ma'an Mu'adz ya, pemain travel juga ya. Ya masih muda, di bawah usianya. Tanya ke yang lain, ya selama ini tidak ada keluhan, tidak pernah dirawat intens rumah sakit, kanker enggak ada sama sekali. Dirawat di 13 hari di rumah sakit dan lewat. Nah, jadi
Karena itu wallahu alam ya virus ini seperti apa, tapi kita berharap segera berlalu. Dan karenanya tema kita hari ini anakumullah agak spesial. Kalau biasanya kita bahas sirat sahabiyah, sejarah para sahabat wanita Rasulullah ya. Nah, hari ini coba kita kupas ya bagaimana tuntunan dan pandangan Islam dalam menyikapi wabah. Dan mungkin juga nanti kita akan singgung ya tentang vaksin ya, tentang vaksin. Nah, ini juga kontroversi di kita karena menjadi agak aneh ya. Mestinya ketika vaksin ada, kita ngantri pengen divaksin. Mestinya. Kan siapa yang nggak pengen sembuh gitu ya? Siapa yang pengen tertular? Sehingga ketika ada vaksin maka kita rebutan, pengen dong saya. Ini malah nggak mau. Di RT saya Bu, diedarkan ya lembaran form. Ya, kata Pak RT, mohon tulis yang pengen divaksin duluan silakan. Itu nggak ada yang isi, termasuk saya. Nah, jadi wallahu alam ini gimana ceritanya ya? Mestinya ada vaksin itu kita terima dengan baik, dengan senang hati gitu ya, agar ini segera berlalu. Tapi ternyata tanggapan masyarakat tidak begitu sepenuhnya menerima. Nah, nanti coba kita akan kupas ya. Baik, ibu-ibu dan rahimakumullah ya, paling tidak ada 3 atau 4 sikap kita ya ketika menghadapi wabah. Saya bicara dalam perspektif Islam, tidak ada kepentingan politik ya. Kemudian bagaimana tinjauan Islam ketika kita mendapatkan wabah, musibah, ya, penyakit apapun, bukan hanya virus corona ini ya. Pertama, ya, tinjauan dan tuntunan dalam Islam. Islam memerintahkan kepada kita ya untuk serius ya melakukan pengobatan. Ya, harus berobat kalau sakit. Nah, ini basicnya dulu ya. Jadi kalau kita sakit apapun ya, dianjurkan untuk segera berobat. Jangan memelihara penyakit. Ya. Sebab walaupun penyakit itu mungkin bisa disembuhkan ya, dan kemudian bisa dipulihkan ya, tapi ada Ustadz Sohendi Al-Khattab ya, teman saya yang biasa meruqyah ya, dan kemudian selama ini tubuhnya fix, bagus, luar biasa, bagus, sehat ya, dan terpapar juga hari ini di Rumah Sakit Umi ya, sudah 13-14 hari ya. Kata beliau, kalau melihat tren dari yang lain insya Allah sembuh ya, apalagi yang bodinya bagus ya. Tapi kalau bisa, kata beliau, jangan kena. Jadi walaupun kemungkinan besar sembuh, katanya sehat karena imunitas tubuh kita bagus, tapi kalau bisa ya para ustadz, para siapapun nih kita ya, bahkan ibu rumah tangga sekalipun, jangan sampai kena. Mengapa? Banyak yang lost, banyak yang hilang. Ya, selama dirawat itu kita tidak maksimal bekerja ya. Kalau ustadz tidak ada waktu lagi untuk mengajar ya. Kalau guru juga demikian, kehilangan. Jadi kalau bisa, kata beliau, jangan kena. Jadi jangan dianggap remeh. Karena itu dalam Islam, nakumullah, kalau kita kena penyakit apapun itu segera berusaha untuk dipulihkan. Apalagi sekarang batuk, flu, segera dipulihkan ya, baik dengan memperkuat imunitas tubuh kita dengan herbal dan seterusnya, atau kalau memang sudah parah ya tidak masalah menggunakan obat-obatan medis atau dari dokter ya, itu sudah diperkenankan ya. Di kita kan ada 2 kutub nih. Ada juga beberapa ustadz yang anti obat kimia gitu kira-kira ya. Nah, saya termasuk mazhab yang di tengah-tengah ya. Jadi sebisa mungkin ya tidak menggunakan obat-obat yang kimia, itu sudah darurat ya. Upayakan yang herbal, tapi kalaupun sudah parah gitu, kita jangan anti ya. Sudah tidak bisa makan, kemudian dijejalin aja sari kurma, enggak ya. Harus kalau diinfus ya diinfus ya. Kalau memang penyakit itu butuh antibiotik ya harus digunakan ya. Nah, jadi kalau sakit harus segera diobati ya. Dan ini tentu saja setelah didahului ya, sebagai sikap kita sebagai seorang mukmin ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin ya. Kalau kita sakit maka Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan ya. Herbal, obat-obatan itu hanyalah wasilah bagi kita.
Dan al-akhdhu bil wasail, ya, mengambil wasilah untuk mendapatkan sesuatu itu harus, ya, mengambil wasilah, ya, agar kita bisa sehat, agar bisa sembuh dengan berobat, itu merupakan suatu keharusan. Ini satu. Sakit segera berobat, ya. Pusing segera selesaikan. Pusingnya kenapa? Nah, jangan-jangan bulan tua pusingnya, ya. Karena sakit kepala itu katanya bukan penyakit, itu adalah apa? Efek. Efek dari penyakit yang lainnya, ya. Bisa karena mah jadi pusing, ya. Bisa karena DBD jadi panas. Jadi panas itu efek dari tubuh kita yang berusaha untuk menolak penyakit. Satu. Kemudian yang kedua, Islam, ya, memerintahkan kepada kita agar menjaga diri, ya, dari penyakit menular atau virus yang mewabah. Kalau sakit, buru-buru segera, jangan ditunda, berobat. Satu. Apapun penyakitnya, ya. Apalagi yang membahayakan, apalagi yang menular, ya. Yang kedua, ya, Islam memerintahkan kepada kita agar menjaga diri agar tidak terkena penyakit, terutama penyakit menular. Dalam hadis yang sahih, baginda Rasulullah memberikan warning kepada kita dengan tegas, firra minal juzam firaruka minal asad. Firra minal juzam firaruka minal asad. Menghindarlah, ya, dari al-juzam, penyakit lepra, penyakit menular dan sejenisnya, ya. Firaruka minal asad, ya, sebagaimana kalian menghindar, mewaspadai dari singa. Nah, jadi karena itu apa yang kita lakukan hari ini, jamaah, ibu-ibu dan rahimakumullah, ya, ini bagian dari al-wiqayah, penjagaan itu. Kita menggunakan masker, ya, menjaga jarak, ya, menghindari kerumunan massal, ya. Kemudian apalagi, ya, 3M itu, ya, mencuci tangan kita, ya, setiap kali pulang dari luar, ya. Kalau saya bahkan sekedar jaga-jaga dimanapun, di mobil nih, saya selalu menggunakan alat ini untuk ini saja, untuk jaga-jaga, karena itu harus. Jadi menjaga agar diri kita, ya, tidak terkena penyakit menular. Dan ini disebut dengan menghindari mafsadat, ya. Bahkan baginda Rasul dalam sebuah riwayat pernah, ya, selepas Fathu Makkah, ya, setelah perang Hunain, itu kan banyak sekali orang-orang baru yang masuk Islam, yang digambarkan oleh Al-Quran dengan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Jadi orang masuk Islam itu bukan satu-satu, ya, bukan berdua, tapi afwaja, bergelombang, banyak. Mereka datang berduyun-duyun, ya. Sehingga Fathu Makkah itu jumlah kaum muslimin cuma 10.000 tentara, ya. Tapi alhamdulillah 2 tahun kemudian itu menjadi 120.000 orang. Jadi terjadi ledakan dan lonjakan pertambahan umat Islam yang luar biasa. Nah, di antara sekian banyak yang masuk Islam itu ada beberapa orang, ya, dan serombongan gitu, ya, dari Taif, dari kabilah Bani Saqif, ya. Nah, di antara mereka yang datang itu macam-macam, ada orang kampung, ya, ada badui, ada khususnya, ya. Ini ada seorang laki-laki badui dari perkampungan begitu kira-kira, yang mengidap penyakit menular. Tidak disebutkan penyakit apa waktu itu, ya. Tapi Nabi dikasih tahu bahwa orang ini mengidap penyakit menular. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, begitu laki-laki ini, ya, ngantri begitu kira-kira, ya, ingin menjabat tangan Rasulullah, ya, ingin menjabat tangan baginda Rasulullah SAW. Dan begitu beliau, ya, membaiat, menerima keislaman sahabatnya, sebagaimana beliau lakukan pada Bai'atul Aqabah, yang membaiat 12 orang sahabat beliau dari Madinah. Beliau juga membaiat kaum muslimin pada Bai'atul Aqabah kedua, 70 orang, ya. Kemudian pada peristiwa-peristiwa yang lainnya ketika Khalid bin Walid masuk Islam, dijabat tangannya oleh Rasul. Nah, ini juga demikian. Jadi ketika ketika laki-laki ini mengulurkan tangannya, lalu kemudian diinformasikan ke Nabi bahwa orang ini ada penyakit menular, ya, mungkin entah penyakit kulit dan seterusnya, al-baras, maka Nabi menarik tangannya. Tidak jadi. Dan seraya mengatakan, tenang, kata Rasul, laqad baya'naka. Kami, kata Rasul, saya
telah menerima baiatmu tanpa harus berjabat tangan. Nah, mungkin ini yang kita lakukan hari ini, ya, yang mungkin diikuti oleh negara-negara lainnya. Ya. Kalau kita orang Sunda udah biasa, santun tapi tidak bersentuhan. Ya. Tapi kalau dulu kan yang seperti ini untuk yang berlainan jenis gitu ya. Nah sekarang juga begitu. Jadi santun tidak bersentuhan juga. Cuman kalau saya kadang nggak kuat ya. Ada Ustadz siapa kemarin ya, udah lama nggak ketemu. Begitu ketemu Ustadz Samsam Nur Hidayat ya kan. Jadi dia ngelurkan tangan ya, saya juga ngelurkan. Udah kita salaman sekali. Salamannya. Walaupun ada juga yang. Jadi setelah itu ya kita cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kan yang berbahaya itu kan khawatir tangannya ada virus, kemudian kita mengusap mata, hidung ataupun mulut. Nah, kalau tidak sebatas tangan, setelah itu cuci tangan kan beres. Jadi tidak perlu juga khawatir amat ya, salaman asal kita bisa mengendalikan gitu kan. Apalagi dengan orang yang kita kenal baik, kemudian bersih selama ini ya. Saya kira nggak masalah ya. Setelah itu kita hati-hati, cuci tangan dan beres. Toh virus ini kan katanya nggak sakti amat. Dia membahayakan kita itu kalau sudah masuk ke pernapasan. Tapi kalau masih di luar, ya dijemur di panas matahari, lalu kemudian menggunakan hand sanitizer atau sabun dalam hitungan 15 sampai 20. Ya, kalau saya suka nyuruh anak-anak dari luar, ayo cuci tangan. 15 atau sampai 20 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini bagian dari apa? Bagian dari kita menjaga agar tidak tertular. Dan itu harus. Ya. Firra minal juzam, firaruka minal asad. Larilah, menghindarlah kalian dari penyakit menular sebagaimana kita menghindar dari asad, harimau. Saya nggak tahu ya, di awal-awal pandemi di bulan-bulan April, Mei dulu ya. Itu beredar di WhatsApp dan media sosial di beberapa negara Eropa, katanya itu betul-betul dilepas singa, Bu, di kota-kota itu. Supaya apa? Supaya orang masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Wallahu alam ini benar apa enggak ya? Ternyata orang lebih takut kepada singa daripada ke Covid di awal-awal. Yang kedua, yang ketiga jemaah, Islam ya Islam memerintahkan agar kita tidak menjadi penyebab, tidak menjadi sebab terjadinya penularan. Nah, kalau tadi kan kita jangan sampai tertular. Nah ini sebaliknya, kita jangan sampai menjadi penyebab penularan itu sendiri. Karena itu jangan ragu-ragu dan jangan merasa malu siapapun kita ya. Kalau setelah misalnya nggak enak badan ya, panas dingin dan di swab ya, ternyata qadarullah positif ya, jangan panik ya. Tapi jangan malu ngasih tahu yang lain. Ya, terutama orang-orang dekat kita. Ya, supaya kita bisa menjaga jarak, lalu kemudian jangan sampai kita menjadi penyebab penularan itu sendiri. Nah, makanya yang kita lakukan hari ini dengan isolasi mandiri di rumah ya, atau bahkan di tempat-tempat yang sudah disiapkan, nah ini bagian dari antisipasi hal tersebut. Ini yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan tuntunan dari beliau ya, ketika tahun 17 Hijriah ya, wilayah Syam ya, dilanda penyakit taun pada waktu itu. Kaidah yang digunakan oleh para sahabat, oleh Umar bin Khattab adalah mereka yang berada di Syam ya, wilayah Syam 4 negara hari ini ya, fala takhruju minha, tidak boleh keluar agar tidak menularkan ke yang lain. Dan sebaliknya ya, mereka yang berada di luar fala tadkhulu atau fala taqdamu, tidak boleh masuk. Di lockdown tuh Syam. Maka dalam hitungan kurang dari setahun, taun yang mewabah di daerah Syam waktu itu selesai. Walaupun sempat menelan korbannya 25.000 orang, banyak sekali waktu itu. Jadi hampir kalau kita perkirakan penduduk muslim waktu itu sekitar 75.000, itu yang meninggal 25.000, banyak sekali. Para sahabat seniornya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal, ya, ada siapa lagi? Banyak ya para sahabat yang meninggal ya pada waktu itu ya. Dan setahun kemudian beres.
ya, selesai. Apalagi kemudian Amr bin As, ya, sahabat mulia Rasulullah waktu itu membuat kebijakan tambahan, ya, selain melockdown Syam, ya, orang lain tidak boleh masuk dan orang Syam tidak boleh keluar. Amr bin As melakukan inisiatif dengan cara menyebar, ya, penduduk tersebut tidak berkerumun, bahkan memerintahkan mereka untuk naik ke puncak gunung, ya, menyebar, ya, karena penyakit ini kata Amr bin As kantisyarin nar, ya, seperti menyebarnya api. Jadi kita harus memutus mata rantai penyebaran ini dengan cara menyebar ke puncak-puncak gunung, bebukitan, dan menghindari, ya, lembah-lembah, tempat-tempat yang berpeluang terjadinya penyakit. Ya, fa innaha kantisyarin nar, karena penyebaran penyakit ini kata Amr bin As kantisyar an-nar, seperti penyebaran api. Sehingga ketika api itu diputus mata rantainya, maka dia akan mati sendiri. Nah, ini seperti orang kampung saya, ya, mengatasi kebakaran hutan. Nah, dia harus dipotong, gitu ya, supaya tidak merambah ke hutan-hutan yang lainnya. Sehingga dalam waktu singkat Syam terbebas dan kemudian penyakit tersebut punah. Kemudian yang keempat, jamaah, bagaimana sikap kita? Menurut mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali, secara umum hukum berobat dari penyakit yang tidak menular. Ya. Contoh penyakit tidak menular apa, Bu? Hah? Apa penyakit yang tidak menular apa? Sakit gigi. Hah? Radang sendi. Kalau encok menular nggak tuh? Menular encok. Apa yang tidak menular apa? Kalau sakit gigi. Sakit gigi nggak menular, ya. Nah, kata para ulama, ya, untuk penyakit yang tidak menular, ya, itu hukum berobatnya masih mubah. Artinya, ya, itu kan untuk kita sendiri, gitu ya. Mau sembuh-sembuh nggak terserah, ya. Tapi untuk yang menular itu bisa pada titik wajib diobatin karena dia membahayakan orang lain. La dharara wa la dirar. Kita tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak juga boleh membalas bahaya dengan bahaya juga. Jadi nggak boleh orang nimpuk kita kemudian kita pukul juga, nggak boleh. Ya. Jadi bedakan antara penyakit yang tidak menular dengan penyakit yang menular. Kalau penyakit yang tidak menular itu mungkin, ya, silakan mau sendiri sakit gigi gitu kan, nggak mau berobat ke dokter, kan banyak juga yang takut dengan dokter gigi, ya, nikmati aja sendiri silakan, ya. Tapi kalau penyakitnya menular, ini beda, ya. Para ulama, bahkan Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, ya, sampai pada titik kata beliau, ya, wajib berobat, wajib disembuhkan. Mengapa? Karena dia, ya, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri jamaah, tapi juga akan membahayakan orang lain. Ya, sehingga dia harus diobati segera. Nah, virus corona ini penyakit yang menular, dahsyat penularannya, ya, gampang gitu, ya, dengan lewat droplet, ya, kemudian makanan yang kita konsumsi bersama dengan yang lainnya. Makanya pesantren-pesantren itu sekarang masih banyak yang di close, masih ditutup, sebab sulit, ya, begitu satu tertular maka yang lain kena. Ada Pak Dudin, Ustaz Dudin, teman saya, dia punya rumah Quran, ibu-ibu, di daerah Sifor, ya, arah Kedramaga. Satu rumah itu ada 19 orang, akhwat, ya, akhwat. Entah dari mana, mungkin salah seorang dari mereka sempat keluar, padahal mereka sudah dikarantina di situ, ya, di rumah. Dia suruh menghafal Quran, diberikan fasilitas makan, sehingga mereka tidak perlu keluar. Ya, tapi namanya anak-anak. Ya, mereka sesekali mungkin entah ke warung atau ke rumah temannya keluar. Seseorang di antara mereka ada gejala COVID ini, ya, panas, tidak turun-turun walaupun tidak terlalu tinggi, ya, malam suka menggigil, meriang, dan kemudian diswab positif. Ya, positif. Panik. Sak rumah 19 orang minum bareng, makan bareng, tidur juga mereka beberapa kamar bersamaan gitu kan. Nah, maka, ya, ketika yang satu ini dibawa ke rumah sakit dan kemudian dikarantina, ya, nah, kemudian yang 18 orang teman-temannya kemudian diswab, langsung dapat 5. Padahal cuma baru 1 atau 2 hari.
Jadi cepat sekali, sehingga 5 orang ini ya segera diisolasi lagi, dikeluarkan rumah tersebut dan kemudian dirawat di Lido, ya, di Lido dan kemudian diisolasi di sana. Nah, yang satu yang ini udah mulai pulih, sudah mulai membaik dan dokter sudah membolehkan dia pulang. Nah, timbul masalah, teman-temannya nggak mau menerima. Padahal udah sehat. Ya, padahal sekarang 10 hari dari kena penyakit itu tidak menularkan lagi menurut penelitian terakhir. Tapi mereka nggak mau, jangan Ustaz, ya, padahal udah sehat. Ya, nelpon saya, gimana ini? Ya, diyakinkan bahwa dia tidak menular, bahkan dia sudah punya imun yang kuat. Ya, ketika seseorang terpapar sampai sehat sampai beberapa pekan, dia bahkan punya imunitas yang kuat. Nah, jadi karena itu para ulama mengatakan bahwa berobat, ya, itu bagi yang terkena penyakit menular itu lebih sangat dianjurkan, bahkan sampai pada titik wajib. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan bicara tentang pandangan fikih, ya, terkait vaksin. Wabil khusus, ya, vaksin COVID-19 ini. Ini saya akan bedah jamaah dari aspek pandangan fikihnya. Ya, enggak ada urusan dengan politik. Jadi mohon tidak ditafsirkan, saya di sini bukan corong pemerintah yang mensosialisasikan vaksin, atau sebaliknya, ya, bukan juga kalangan oposisi yang anti vaksin. Ya, sebagaimana seorang anggota dewan dia teriak tidak mau vaksin walaupun harus bayar 5 juta nggak masalah. Nah, saya bukan bukan pada posisi itu, ya. Oke, baik. Pertama, beberapa persoalan fikih tentang vaksin ini bisa jelaskan beberapa poin berikut. Pertama, pencegahan, ya, dengan kaidah al-akhzu bil asbab harus dilakukan, ya, artinya mencegah itu harus dilakukan. Ini dalam kaidah ushul fikih disebut dengan al-akhzu bil asbab, ya, mengambil sebab, ya, agar kita tidak kehujanan ketika mau keluar rumah, maka pakai payung. Nah, ini disebut dengan al-akhzu bil asbab. Ya. Agar kita naik pohon supaya nanti mengantisipasi jatuh, maka kita menggunakan tali pengaman. Ini disebut dengan al-akhzu bil asbab, mengantisipasi. Naik kendaraan kita menggunakan sabuk pengaman. Ini disebut dengan al-akhzu bil asbab. Nah, ini harus dilakukan. Ya. Jadi ini kaidahnya, ya, dilakukan dengan wasilah, ya, yang terukur dan kemudian terbukti secara ilmiah. Nah, ya, jadi betul-betul sudah berdasarkan, ya, penelitian, ya, baik secara medis, ya, mungkin, nah kemudian atau secara uji kehalalan. Ini poin berikutnya. Tapi yang pertama yang harus tegaskan bahwa bicara tentang vaksin ini bagian dari al-akhzu bil asbab, ya, mengantisipasi. Nah, siapa yang harus diantisipasi? Nanti kita bicara tentang skala prioritas. Maka di pemerintah kita, ya, menganjurkan yang pertama divaksin itu siapa? Pejabat negara. Karena biasanya mereka yang paling sering ketemu dengan orang banyak. Tenaga kesehatan, ya, tenaga medis. Ya, karena mereka mau tidak mau, ya, berisiko dan kemudian paling berpeluang, ya, terdampak penyakit ini karena bersinggungan langsung dengan pasiennya, ya. Kemudian siapa lagi, ya? Para guru, para pendidik, mungkin menyusul para ustadz dan seterusnya. Ini skala prioritas. Mereka yang harus didahulukan. Adapun mereka yang aman, ya, misalnya ini contoh saja. Akhir Desember kemarin, ya, saya sempat pulang kampung, ya, 10 hari saya bawa keluarga. Kita pakai kendaraan pribadi, ya, sehingga tidak bersentuh dengan orang banyak, ya, dan insyaallah aman. Itu di kampung saya, ibu-ibu, di Batu Raja. Kampung saya itu bukan di Batu Rajanya. Batu Raja kan kota. Ke pelosok lagi 37 kilo. Itu 0 kasus. Nggak ada. Ya. Jadi pas pulang kemarin kita santai, kan, nggak ada cerita pakai masker, nggak ada. Kita sholat juga full apa adanya gitu kan. Jadi karena nggak ada kasus. Nah, sekira orang-orang seperti ini nggak mendapatkan skala prioritas untuk divaksin, gitu kan? Enggak, ya, karena mereka kayak emak saya, dia ya pagi dia ke ladang gitu kan, sore baru pulang, ya, ataupun kalaupun tidak ke ladang dia hanya di rumah nggak kemana-mana.
bersentuhan dengan orang banyak juga, dengan orang-orang kampung sendiri gitu kan. Jadi kami sempat 2 harian stay agak lama di rumah waktu itu dan tidak ada gejala apa-apa. Setelah itu membaur dengan masyarakat dan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga tidak ada masalah ya. Nah, jadi orang-orang seperti ini apalagi di pelosok-pelosok yang lainnya mungkin tidak terlalu mendapatkan skala prioritas ya untuk mendapatkan vaksin. Tapi sebaliknya ya, mereka yang berada di perkotaan dan kemudian bersinggungan dengan orang banyak, maka al-akhdhu bil asbab itu penting. Satu. Yang kedua ya, vaksin yang digunakan harus sudah melewati uji klinis. Artinya bukan bikin racikan sendiri. Bikin racik begini kemudian dipakai, enggak ya. Sudah melewati uji klinis yang standar berdasarkan penilaian pihak yang punya otoritas. Ya, dalam hal ini di kita ada BPOM. Ya, bahwa vaksin ini sudah melewati uji klinis dari aspek medis ya, tidak membahayakan. Ya. Jika ini kita sudah layak ya, maka memungkinkan kita pakai. Tapi yang ketiga ada syarat lagi, penggunaan vaksin ya, COVID khususnya ya, sah digunakan jika memenuhi paling tidak beberapa kriteria syarat ya. Syarat pertama, adanya kesucian dan kehalalan vaksin yang digunakan. Kita sebagai muslim ya, tetap harus memperhatikan aspek ini, bahwa vaksin yang kita gunakan itu halal ya. Dan untuk menentukan kehalalan kita sudah punya lembaganya, dalam hal ini MUI ya. Nanti ada pembicaraan ya, bagaimana hukum menggunakan vaksin yang tidak halal. Dulu saya sempat dengar meningitis ya, itu sempat menggunakan bahan yang tidak halal. Tapi sekarang ya sudah selesai, sudah halal ya. Dulu sempat. Nah, ini kategorinya termasuk darurat dan tidak bisa digeneralkan. Maksudnya jika tidak terpaksa banget ya mendingan nggak usah, tidak perlu karena masih belum halal. Tapi kalau sudah halal clear jelas ya. Jadi penggunaan vaksin sah dengan kriteria pertama, adanya kesucian dan kehalalan yang sudah mendapatkan restu dari lembaga otoritas, dalam hal ini kita MUI. Kemudian yang kedua ya, adanya ancaman bahaya yang akan ditimbulkan jika tidak divaksin ya. Jadi adanya ancaman bahaya yang muncul jika tidak segera divaksin ya. Tapi kalau enggak masalah seperti orang kampung saya tadi, enggak usah, karena dianggap mereka tidak menimbulkan ya, ancaman bahaya yang krusial. Tapi bagi mereka yang betul-betul ya sehari-hari bertemu dengan orang banyak, tenaga medis tadi itu, atau pejabat-pejabat pemerintah di mana mereka harus turun ke masyarakat, menerima tamu-tamu dari berbagai wilayah. Nah, ini kan perlu ya. Kemudian yang ketiga, adanya kemanjuran ya, atau efikasi dalam istilahnya, vaksin yang mencapai derajat al-dhan ar-rajih ya, yang jika dipakai itu akan menyebabkan kekebalan terhadap virus. Maksudnya gini, jangan vaksin ini ya masih gambling, coba-coba ini nyembuhin nggak gitu kan? Nah, jangan. Jadi ada disebut dengan al-dhan ar-rajih, peluang sembuhnya itu di atas 50% ya. Memungkinkan gitu kan, kuat dugaan, al-dhan ar-rajih kalau dalam istilah ushul fikih ya, kuat dugaan ya, samalah seperti kita naik pohon pakai sabuk pengaman, itu kan kuat dugaan aman, walaupun jatuh dan talinya putus bisa juga gitu kan, bisa jadi dan bisa kejadian gitu ya. Sangat mungkin. Atau naik kendaraan ya, kita menggunakan sabuk pengaman, itu kan untuk mengantisipasi dan kuat dugaan kita akan selamat. Walaupun faktanya banyak juga yang celaka walaupun sudah pakai sabuk ya, itu juga di luar batas kemampuan kita ya. Nah, tapi yang ketiga ini jangan lupa, kita dibolehkan menggunakan ya dengan syarat kuat dugaan vaksin ini bisa bermanfaat bagi kita, mengantisipasi. Kalau enggak ya jangan. Nah, disitulah pentingnya uji kelayakan ya, terhadap beberapa vaksin tadi itu. Nah, di negara kita kalau tidak salah sudah tahap kedua ya. Rabu kemarin itu sudah tahap kedua uji coba
presiden kita, perwakilan dari ulama PBNU dan kemudian tokoh masyarakat, artis ya, Raffi Ahmad ya, itu masuk, itu sudah dites. Saya nggak tahu apakah sampai 2 atau 3 kali ya. Nah, kalau lancar jalan dan tidak ada masalah, kemungkinan akan diteruskan vaksin itu. Tapi kalau ada masalah, ya mungkin akan ditinjau ulang. Ya. Jadi al-dhon ar-rajih, kuat dugaan vaksin itu bisa menyembuhkan. Kemudian yang keempat ya, pada poin ini adanya keamanan sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar ketika kita menggunakan vaksin. Nah, untuk itu nanti ada kriteria, ada orang-orang tertentu yang tidak boleh divaksin. Karena mengidap penyakit tertentu, atau misalnya disebutkan dalam penjelasan ini penderita penyakit ginjal, kemudian penderita penyakit saluran pencernaan kronis. Nah, itu nggak boleh divaksin. Karena begitu divaksin ya, kemungkinan besar dia akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Atau misalnya penderita penyakit, ini ada istilah medis saya nggak paham ya, penderita penyakit hipertiroid. Apa tuh hipertiroid? Apa? Oh, ya. Pokoknya yang begitulah ya. Nanti di sebelum divaksin ya harus dicek semua ya, jangan sampai dia mengidap penyakit tersebut dan bisa membahayakan ya. Atau penderita penyakit HIV katanya, ini juga masuk ya, mereka yang tidak dianjurkan divaksin. Nah, jadi intinya apa? Diduga, kuat dugaan ya, ketika kita menggunakan vaksin tersebut adanya keamanan sehingga tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Kemudian ya, tidak adanya kondisi atau penyakit penyerta yang bisa mengakibatkan terjadinya kemudaratan. Ini penjelasan poin yang sebelumnya ya, dipastikan bahwa orang yang akan divaksin itu betul-betul aman ya dari penyakit penyerta yang membuat bisanya lebih bisa berbahaya. Makanya kalau ada video-video yang kita lihat begitu habis divaksin kemudian 30 menit kemudian dia ada gejala, mungkin itu tadi dia punya penyakit bawaan sehingga bentrok dengan vaksin yang disuntikan, dan itu mestinya tidak boleh terjadi ya. Kemudian poin yang berikutnya, nakumullah, anjuran, ini lebih detail lagi ya. Anjuran penggunaan vaksin tidak berlaku jika syarat-syarat di nomor 3 yang tadi, poin-poin tadi ya, tidak terpenuhi. Maka nanti ada petunjuk teknis dari tim yang akan melaksanakan vaksin ini untuk mengecek ya, apakah seseorang itu secara medis layak untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Ini tidak semua. Jangan bayangin ya 270 juta penduduk Indonesia harus divaksin semua, enggak. Tidak ya. Jadi yang mereka yang divaksin itu betul-betul yang berada di garda terdepan seperti yang saya sampaikan tadi, yang kemudian berpeluang menularkan penyakit ini kepada orang lain ya, dan dia pejabat negara misalnya atau tim medis, para guru. Nah, ini yang harus mendapatkan perhatian lebih. Kemudian ya poin penutup, nakumullah, nanti saya tambahkan lagi. Setiap orang ya memiliki kebebasan ya. Jadi vaksin ini adalah hak kita. Karena itu saya termasuk orang yang tidak setuju bagi orang yang tidak mau divaksin kemudian didenda gitu kan. Enggak perlu. Ya, ini kan hak. Mestinya solusinya itu bukan denda. Tapi apa? Tapi sosialisasi ke masyarakat sehingga ketika masyarakat itu paham dan ini betul-betul transparan, benar gitu ya, tidak ada kepentingan apapun ya, saya yakin masyarakat ya, berbondong-bondong pengen divaksin kok, apalagi ini gratis, gitu kan? Ya, kalau caranya benar. Tapi kalau nggak benar, ya itu tadi bisa jadi milih didenda aja daripada divaksin. Berarti ada masalah, ada sesuatu yang bermasalah. Nah, kita sebagai orang awam, nakumullah ya, terus harus memperhatikan hal ini. Toh ini kan masih belum selesai. Masih tahap kedua vaksin, dan mungkin dalam kurun ya setengah bulan atau kemudian 1 bulan ke depan akan ada kepastian ya terhadap vaksin ini ya. Tapi lebih dari itu, sikap kita sebagai seorang muslim, dan ini bagian dari fikih, yang sampaikan adalah fikih, kita membuka diri ya untuk divaksin ya dengan ketentuan-ketentuan tadi. Karena vaksin ini bagian dari al-akhdhu bil asbab, bagian dari upaya kita untuk mencegah penyakit yang lebih besar mudaratnya. Ya, persis ketika kita akan naik kendaraan pasang seat belt, ya, sabuk pengaman, atau ketika akan misalnya naik pohon ya, menggunakan tali pengaman atau seterusnya, ini bagian dari
al-akhdhu bil asbab, ya, mengambil wasilah penyebab agar kita tidak mendapatkan bahaya yang lebih besar. Nah, mungkin ini yang bisa sampaikan sebagai kajian spesial pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita bersama. Sisanya kita bisa sharing, diskusi. Ibu-ibu mungkin telah mendapatkan informasi yang lebih detail tentang vaksin ini atau yang lainnya. Monggo ya, kita diskusi sebelum nanti ditutup. Dipersilakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Di sini ada alumni corona. Alumni maksudnya pernah dan Ini ada yang sakit. Oh, ini. Wafatnya sakit tua biasa. Tinggal di sini? Oke. Ibu Haja Imarli binti Khalib. Ya, nanti di akhir kita doakan. Silakan kalau ada yang tangannya kan? Atau cukup? Ada satgas di sini? Wah. Ya, maksudnya kan pasti akan ada perbedaan pertama antara menegakkan prosedur proses ini dengan keseharian kita dan kehidupan berjamaah. Nah, sekali amal-amal yang kemudian dilakukan. Oke. Kalau misalnya kita ceritakan adalah kalau Rasulullah sudah tahu bahwa kalau itu terkena belum tahu. Jadinya seuzon malah ya. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, ya. Oke, bagus ya. Betul bahwa COVID ini kalau ada yang berpikir konspirasi gitu ya, ini dahsyat banget pencetusnya gitu kan. Saya salut banget gitu ya. Jadi kalau ini adalah konspirasi, virus ini ada yang bikin untuk ngacak-ngacak dunia umat Islam, saya angkat tangan, hebat banget gitu ya. Mengapa? Karena ini virus betul-betul udah ngacak-ngacak segala sendi kehidupan kita. Terutama kita yang tinggal di perkotaan ya, terasa sekali. Dari aspek pendidikan, ibu-ibu pusing nggak ngajarin anak di rumah 5 orang kayak saya. Ada yang kuliah, SMA, SMP, SD dan TK masuk SD itu 5 orang. Sekarang saya tinggal karena mereka sedang online semua, Bu. Jadi saya harus menyiapkan 5 alat komunikasi. Ya, walaupun ada juga di rumah itu saya pakai ada 2 PC, 1 laptop saya bawa malah ya. Kemudian ada 3 handphone itu kepake semua. Kan pusing gitu kan. Dan apalagi tingkat kelas 1 SD atau bahkan TK ya, online itu sangat tidak efektif. Enggak. Kalau tingkat mahasiswa oke lah mungkin. Saya ngajar di kampus AK full online ya. Ada 3 kampus saya ajar full online. Saya masih mendingan walaupun kadang begitu Zoom sudah close masih ada 5 orang yang belum keluar. Ini pasti ketiduran nih mahasiswanya ya. Ya sudah suruh keluar nggak keluar dari Zoom kan ketiduran atau ditinggal ke kamar mandi kan nggak efektif. Ya nggak efektif. Itu pendidikan ya. Ekonomi berapa banyak ya, travel salah satunya ya yang betul-betul bukan goyang lagi ini nyungsep. Ya, ada teman saya media dakwah, penerbit, distributor buku besar, media dakwah, Masyudi 20 orang sekian karyawannya close, dirumahkan dan nggak digaji. Ya nggak ada yang beli bukunya, nggak ada yang datang, gitu kan? Sekarang dia baru mulai ya, online dan itu nggak gampang bagi yang tidak punya pengalaman. Di ekonomi berapa banyak perusahaan yang tutup, ya kemudian dari aspek ibadah tadi disebutkan ibadah juga
Saya kemarin ya maghrib Rabu ya ngisi kajian ini perdana Bu. Dari terakhir saya ngisi 18 Maret ya, baru ngisi lagi tadi malam. Berapa bulan toh? Hampir 11 bulan ya. 10-11 bulan. Yang biasanya itu masjid alumni EPB di Baranang Siang, mungkin beberapa di antara pernah hadir, itu minimal separuh tuh keisi. Jamaah yang hadir pada maghrib sampai isya, toh cuman sebentar, itu separuh yang keisi masjid. Tadi malam nggak nyampe 10, nggak nyampe 10 gitu kan. Anak-anak muda yang hadir itu pun jarak berjauhan, nggak nyampe 10 orang saya itu. Jadi sholat berjamaah juga demikian ya, masjid-masjid yang biasanya full penuh ya, seperti masjid besar ya. Bahkan sampai sekarang ada beberapa masjid yang close, seperti Masjid Mahabbat Rasul Villa Bogor Indah itu yang sempat dibuka, sekarang pengurus yang banyak yang kena dan di close. Ya, hanya waktu subuh saja kalau tidak salah yang dibuka. Ya, sementara 5 waktu yang lainnya masih kadang dibuka, kadang ditutup. Nah, ini jadi betul COVID ini telah mengobrak-abrik sendi-sendi kehidupan kita berbagai bidang, termasuk diantaranya masalah ibadah. Kita kehilangan peluang ya, untuk mendapatkan beberapa pahala yang selama ini kita laksanakan. Ya, bahkan di awal-awal kita sholatnya di rumah, ya, saya kalau ngitung Bu 14 atau 15 kali saya tidak sholat Jumat. Ya, mengapa? Karena close, nggak ada yang tutup semua. Ya. Saya kan setahun itu sudah full, sudah ada terjadwal itu kan. Khutbah Jumat di mana itu sudah full. Ya, itu close. Pernah saya akan berangkat ke Tanjung Priuk ya, di Bea Cukai. Saya khutbah di situ. Karena Jumat kan mesti berangkat dari sini minimal jam 9 sudah harus berangkat. Karena ngubar Jumatan di Tanjung Priuk. Begitu akan berangkat, untung konfirmasi dulu ke panitia. Kata panitia, "Afwan Ustaz, lupa ngabarin. Kita nggak ada Jumatan." Nggak ada sholat Jumat. Mengapa? 6 orang karyawan kita positif COVID dan kantor memutuskan untuk menutup kantor dan sholat Jumat tidak ada. Batal. Walaupun saya tetap sholat Jumat di masjid dekat rumah, tapi fenomena seperti ini sampaikan tadi telah mengobrak-abrik ya, ibadah kita. Ramadan kemarin ya, full sholat dengan keluarga di rumah. Ya, Idul Fitri mungkin ada yang sholat dengan keluarganya juga di rumah gitu kan. Lalu apa yang kemudian harus kita lihat bahwa kondisi seperti ini harus kita lihat dari sisi husnuzonnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini dengan ibadah yang lainnya. Nah, jadi kalau selama ini ibadah kita dengan misalnya yang laki-laki ya, full sholat berjamaah di masjid, kajian terusnya, nah mungkin di awal-awal pandemi lalu diubah. Ya, kita ya, dianjurkan dan disuruh Allah SWT untuk beribadah di rumah kita, membersamai anak-anak kita, ya, keluarga kita, lebih banyak kembali memurojaah ya, Al-Quran karena waktunya lebih banyak kita di rumah. Saya secara pribadi merasakan sekali ya, hafalan Quran yang dulu saya hafal dan sempat hilang-hilang. Sekarang kebetulan anak saya di rumah semua, kita berani tanding itu kan, sudah mulai di restore. Bahasa komputer apa? Restore ya. Jadi kalau selama ini sempat masuk ke recycle bin ya. Ini alhamdulillah sudah ditarik ulang lagi ya. Al-Kahfi alhamdulillah sudah masuk lagi gitu ya. Dulu kan sempat hilang-hilang ya. Kemudian apa ya? Surat Toha ya, surat Yusuf itu udah alhamdulillah sudah masuk lagi. Dulu kuliah sempat hafal, kemudian karena kesibukan hilang-hilang gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai masuk lagi ya. Nah, ini intinya apa? Kita mengganti ibadah jabat tangan selama ini ya, kita ganti dengan yang lain ya, diganti dengan infak ya, diganti dengan sedekah ya, diganti dengan wakaf ya. Sekarang ada wakaf uang ya, yang beberapa jamaah minta saya ngisi juga tentang wakaf ini, tapi harus hati-hati ya, karena muatan politiknya sangat kental ya. Nah, jadi diganti dengan yang lainnya ya. Langkah jalan ke masjid yang dihitung oleh Rasul SAW sebagai as-sadaqah ya, wa bi kulli khutwatin tamshi biha ala sadaqah, langkah kita ke masjid dengan sedekah. Nah, sekarang kita ganti dengan sedekah yang sebenarnya, dengan uang ya. Membersamai keluarga kita juga pahala yang sangat besar. Mendidik anak kita di rumah itu juga yang selama ini sering mungkin kita abaikan ya, juga sangat besar. Intinya apa? Itu tadi, Allah ingin mengubah ya, bentuk ibadah kita dengan
bentuk ibadah yang lain yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Ya. Soal jabat tangan saya termasuk yang pertengahan gitu kan, artinya dengan teman akrab banget, lama nggak ketemu, begitu ketemu jabatan. Dan setelah itu kan kita selesaikan. Jadi jangan abai tapi jangan juga berlebihan. Jangan berlebihan, santai gitu kan. Mengapa? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Itu rumusnya. Tidak ada musibah satupun ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua itu ada hukumnya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan di alam ini, di dunia ini yang disebut dengan as-sunnah. Nah, as-sunnah itu bukan hanya sunnah dalam arti fikih. Sunnatul alam itu kan sesuatu yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk. Itu disebut dengan sunnatul alam. Dan itu sama, misalnya api itu panas. Itu yang megang ustadz, yang megang penjahat, mau yang megang orang yang nggak pernah sholat ya sama panas. Jadi jangan kira saya ini ustadz, pegang api ya panas juga. Itu begitu. Nah virus ini kan sama. Jangan seakan ahli tahajud, seakan rajin sedekah. Ya kalau wasilah yang menyebabkan kita itu kena, ya kena juga. Kalau bicara tentang soleh dan tidak soleh, kurang soleh apa coba? Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah, sahabat Nabi, minal asyratil mubasysyirin bil jannah, termasuk 10 di antara orang yang 1 di antara 10 orang yang jamin masuk surga. Amin hazil ummah, kata Rasul, orang yang terpercaya dari umat ini. Tapi dia kena penyakit taun juga dan meninggal. Jadi kurang soleh apa coba? Ini bukan soleh atau tidak soleh, tapi apakah kita berpeluang kena atau tidak? Nah itu harus kita waspadai. Ya, wallahu a'lam. Monggo, ada lagi sebelum kita cukupkan? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa. Saya akan pimpin doa, yang lain mengaminkan. Juga kita doakan Ibu Hajah Imarli binti Khalib ya, yang wafat 26 Januari kemarin. Semoga diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami was sayyi'il asqam. Allahumma rafa'na al-bala'a wal waba'a wal corona ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tada' lana fi masjidina hadza dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa wa anta ridha wa lana salah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li jaddatina Imarla binti Khalib. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma rabbana arzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana syafi'an lana yawmal qiyamati lana wa li ahlina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.